so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Permisi, di sini saya dengan Guardian Hadiran Zadin dari Fakultas Pendidikan dan Sains. Saya di sini akan mewawancara Ko dan saya di sini bersama rekan-rekan saya yang bernama Aldo Octavian Dan Eka Rosfadila Hasan. terus itu yang lagi ngerekam yang namanya Soironisa. Di sini Ko sendiri namanya siapa ya, Ko? Hendra. Namanya Hendra. Di sebelah saya Romo Yanto. Oh, namanya Romo Yanto. Di sini nih pembangunan ini nih udah lama dibuat atau bagaimana, Ko? Ya ini bangunan ini udah lama berdiri, ya udah termasuk cagar budaya ya. Dibangun tahun 1595 ya. Jadi ya sekitar udah 428 tahun. 428 tahun. Iya. Lama juga ya kok. Iya. Nah, waktu pembentukan ini tuh langsung dari sananya pertama dari pedagang atau dari perkumpulan atau gimana ya kok? Ya biasanya ada satu perkumpulan perantauan dari orang Cina, mereka berinisiatif untuk membangun satu tempat ibadah untuk bersama-sama istilahnya. Berarti kelenteng yang di sini tuh termasuk kelenteng tertua juga ya kok? Iya, salah satu yang tertua lah boleh dibilang di Indonesia Pak. Oh, di Indonesia juga Iya. bahkan. Iya. Oh, Ya masuk 5 besar sih bisa ada. Cuman kemungkinan yang lebih tua lagi ada, cuman nggak terawat seperti ini. Ya udah punah gitu karena nggak terdokumentasi. kalau boleh tahu di sini dokumentasi yang ada pada zaman dahulu Cina baru ke sini itu apa saja, Kok? Ini dokumentasinya mungkin bisa karena pada saat itu kan ada keraton Kasepuan juga. Mungkin iya. dokumentasi dari situ juga ada. Oh, Jadi berkaitan dengan keraton-keraton pada saat itu juga. berarti awal itu dari Keraton Kanoman. Iya, Kanoman, Cirebon, Kasepuan. Oh, iya. Masih berkaitannya kok antara keraton-keraton? Iya, masih berkaitan, masih ada hubungan erat lah di sini. Iya. Lagi? Nah, terus yang membedakan kok, maaf ya kok, Iya. dari vihara ini dengan vihara-vihara yang ada di Cirebon yang lainnya itu apa ya kok? Yang membedakan, Iya. yang membedakan itu Ada keunikan tersendiri atau gimana ya? Bagi kita kan orang awam kan Iya. ada yang tidak tahu kok. Benar, Kok. iya, jadi keunikannya itu arsitekturnya itu dari Cina asli ya. Jadi dari bangunan atapnya yang sedikit berbeda dari bangunan biasa ya. Jadi mereka itu dibangun memiliki satu bentuk yang unik, yang menarik biasanya tempat ibadah gitu. Jadi ada lengkungan-lengkungan, ada hiasan naganya gitu. Iya. Kira-kira yang membedakan kira-kira itu. Terus ada hari-hari tertentu nggak kok? Misal hari-hari besar gitu, biasanya di sini. Ada. Di sini kan tempat ibadah Konghucu ya. Iya. Konghucu itu kan awal mula berkembang dari Tao dulu, terus Konghucu. Nah itu tempat biasanya beribadah itu sebulan 2 kali. Jadi awal bulan sama pertengahan bulan. Jadi bulan kecil sama bulan besar itu biasanya. Kalau boleh tahu kalau misalkan bulan kecil dan bulan besar itu biasanya di tanggal berapa aja, Kok? Tanggal 1 sama 15 ya. Iya. Ya, tanggal Imlek, ya. Tanggal Imlek. Imlek. Jadi kan kalau sebulan kan 30 hari. Jadi kalau pertengahan bulan kan tanggal 15, awal kan tanggal 1. Berarti ada tanggal tersendiri ya, Kok, untuk tanggal tanggal ibadahnya Iya, gitu. jadi khusus tanggalan Imlek, tanggalan Cina. Iya, tanggalan Cina. Iya. Kan ada kan tanggalan Masehi yang umum. Nah, ini tanggalan Cina gitu. Iya. Berarti sama kayak tanggalan Islam.
Sampai ini. Oke kok, mungkin itu saja. Terus kami juga mau minta izin buat lihat-lihat di dalam. Iya. Oh iya boleh silakan. Boleh ya? Oke. Makasih banyak ya kok. Makasih banyak kok. Dhamma dan Sangha. Buddha itu artinya orang yang sadar. Nah, Dhamma ini adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab suci Tripitaka namanya. Nah, ini Sangha ini adalah murid-muridnya Sang Buddha. Seperti penerus kita sampai sekarang masih ada para biku Sangha. Nah, kita ini 1, 2, 3 ini adalah digambarkan adalah permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Nah, ini luar biasa. Nah, ini Buddha ini bisa menjadi sama Sang Buddha, Paceka Buddha, Anomodana Buddha, Arahat. Ini semacam figur kepangkatannya. Nah, di sini Dhamma ini langsung kita ke Dhamma nih, ke bawah ya. Nah, di Dhamma ini kita mengadakan ada teori, praktek, dan hasil. Ada teori, praktek, dan hasil. Bagaimana kita ngomong ke teori dulu pertama? Di teori namanya Pariyati Dhamma teori. Teori itu biasanya ada di dalam kitab-kitab suci Tripitaka, ya kan? Nah, di Tripitaka itu nanti ada lagi namanya 3 keranjang. Keranjang Winaya, keranjang Sutta, keranjang Abhidhamma. Nah, ini Winaya, Sutta, Abhidhamma ini menceritakan tentang Tripitaka sejak zaman dulu Buddha yang diberi ada konsili-konsilinya, konsili pertama, konsili kedua, konsili ketiga oleh murid-murid Sang Buddha ya. Nah, ini Winaya ini biasanya untuk biku, untuk bante, biksu. Ini tentang Patimokkha, Indrameka, Ajiwa, nah Pacaya. Nah, kalau ini Winaya yang buat umat awam itu biasa 5. Kalau buat kita yang biasa cuma 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Nah, ada satu lagi 8, mau 8 boleh, yaitu tidak memakai pakaian perhiasan, dan kita melakukan puasa atas sila. Makanya kalau kita puasa atas sila itu jam 12 siang udah nggak boleh makan lagi, bolehnya minum aja. Satu lagi, tidur di tempat nggak boleh tinggi-tinggi, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nonton TV yang rame-rame lah, nggak boleh. Nah, ini 8 sila untuk umat biasa. Nah, ini ada suta-sutanya, suta 1, suta 2 ya. Nah, ini terus ada abhidhamanya. Abhidhamanya ada cita, rupa, nibbana. Ada semuanya itu mengenai pikiran kita, ya kan, mengenai ucapan kita, rupaan kita. Nah, sini nih abhidhamma nanti. Panjang ini bukunya, ini bisa ada 3 keranjang. 3 keranjang ini kitabnya bisa lemarinya 3 lemari loh. Kitabnya 3 lemari. Nah, tapi intinya di sini dikasih penjabaran, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, melakukan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ini tentang Tipitaka. Nah, tentang Dhamma yaitu praktek-praktek ya. Ini tadi teori, kita praktek, ada teori, ada praktek, ya kan? Nah, di prakteknya ini yaitu kita akan mempraktekkan itu tentang dana. Dana ini kenapa paling gampang buat kita manusia? Paling gampang, manusia mana aja bisa berdana melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Tidak usah pakai uang, tapi melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Pikiran menerangkan kebaikan, ya, apa sekarang kita. Terus ucapan memberi maaf juga udah berdana, memberi maaf juga udah berdana. Nah, sedangkan dengan praktek itu, nah kita membantu ngepel juga udah baik juga, ya kan. Nah, ini sila itu yang tadi kita ucapkan, ya kan. Sila, bagaimana sila yang tadi 5 tadi saya ucapkan tadi. Nah, itu, mereka ini ada namanya Jalan Mulia Druncur 8. Nah, ini Jalan Mulia Druncur 8 ini ada 8 juga. Itu dengan apa? Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar. Nah, itu termasuk sila. Moral, termasuk moral kita nih, ya kan. Ucapan apa? Nggak boleh berbohong, ya kan. Perbuatan apa? Tidak membunuh. Mata pencarian apa? Ya, kita tidak mata pencarian kita dengan yang baik-baik, ya kan. Nah,
Yang ke ini 8 tadi baru 3. Nah, yang 4, 5, 6 itu usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Usaha benar, perhatian benar, konsentrasi itu termasuk samadhi. Samadhi itu digambarkan dengan orang lagi meditasi. Jadi nyamuk pun nggak boleh tepuk. Tuh ya kan. Nah, yang tadi gambar dana melakukan ada kebajikan dengan berdana, ya kan? Jadi apa yang kita berikan itu yang kita bawa. Apa yang kita tinggalkan itu yang kita miliki. Yang kita miliki pakaian, mobil kita tinggalkan. Tapi yang kita bawa yang kita berikan. Nah, samadhi itu orang meditasi cinta kasih. Nah, dengan usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, timbullah namanya samadhi. Yaitu berusaha benar ya mencegah kondisi batin yang jelek-jelek ya muncul gitu ya kan. Perhatian benar ya perhatian kita murni, konsentrasi ya kita konsentrasi dengan cinta kasih dan mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia gitu kan. Nah itu tentang samadhi. Nah ini tentang panya, pengertian benar, pikiran benar. Itu diibaratkan tentang panya itu ada di sini. Pikiran itu luar biasa. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 7 menit itu pikiran itu luar biasa. Tajam sekali. Kadang-kadang kita orang udah di situ, kita berpikir ini pisau nih, saya mau tajem pakai cara apa nih? Mau saya lempar atau saya cepet gitu kan? Tergantung kita pisau ini atau pisau ini dia datang, nanti saya mau kasih lihat, saya nih bisa kupas bawang dengan baik, ya kan? Itu tergantung pikiran, ya kan? Mau bagaimana pisau ini digunakan gitu kan? Nah itulah, ini datang dari pikiran itu, ya kan? Jadi kita harus ngerti bagaimana bisa terjadinya duka, ya kan? Ya, lejapnya duka, jalan menuju lejapnya duka, bagaimana duka itu bisa ada, lejapnya duka itu, cara lejapnya duka itu bagaimana, terus cara melejapkan duka itu, menuju lejap duka itu bagaimana, gitu kan? Nah, pikiran benar. Nah, ini udah sampai praktek dan sampai sini kita kembali lagi. Di dalam praktek ini nanti ada lagi kita disuruh, tau gak, kalau bisa paling bagus-bagusnya kita sotapada. Sotapada itu ya kayak surga kecil gitu ya. Kalau bisa, apa yang kita bisa, kita usahakan supaya bisa sotapada, sakadami, anagami, arahat. Nah ini jalan 4 ini. Nanti setelah kita ada surga kecil, surga sedang luar biasa, yang gede, udah kita di sini di ibadah. Di ibadah ini gak lahir lagi, tidak ada namanya reinkarnasi lagi. Nah, kenapa kita bisa reinkarnasi? Karena itulah kita mengalami namanya krisis, namanya karma tadi. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, ya kan? Nah, udah sampai sini selesai, kita jadi para bante, para pengikut Buddha yang sampai sekarang ya. Nah, itu namanya kita sudah mencapai belajar dari pertama Samanera, biku baru, biku menengah, biku senior, biku bahasa senior, pangkat-pangkatnya itu dia. Dari sinilah akhirnya sotapada, sakadami, anagami, arahat pun muncul. Iya, mereka mengajarkan kita sampai sekarang sudah 64 kayaknya ya, 64 tahun 2000. Nah itu yang saya jabarkan tentang Buddha. Nah itulah suatu penerangan buat kita. Albert Einstein. Iya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama saya Aldo Octavian. Saya Reni Seringatulaini. Terus saya Guardian Haidaran Zadin. Dan yang memegang kamera bernama Eka Rosfadilah Hasan. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Dengan Elang Harja. Oh, dengan Bapak Erlang Harja. Di sini kami sudah berada di keraton apa Pak? Di sini Pak, keraton apa ya? Keraton Kanoman. Di sini kita Cirebon. Sudah berada di Keraton Kanoman Cirebon. Di sini juga kita akan mewawancarai Bapak ya, Pak. Kita minta izin untuk mewawancara Bapak. Nah, Pak, kita izin bertanya nih, Pak. Terbentuknya keraton ini tuh dulu seperti apa sih, Pak? Tiba-tiba kok ada keraton di sini gitu loh, Pak. Baiklah, kita akan membahas atau mengutarakan tentang sejarah asal-usul Keraton Kanoman, bahwa dulu keberadaan di area ini adalah
pesisir pantai utara yang masih masih berbentuk hutan dan sabana dan setafa, yang dimana penghuninya masih belum ada secara kelembagaan yang memimpin rakyat Cirebon, malah belum ada nama Cirebon. Ini pantai utara yang belum ada namanya, hanya pantai utara saja. Pada abad ke-14 yang dipimpin Jawa Barat itu merupakan bagian daripada kekuasaan Jawa Barat. Jawa Barat adalah yang memimpin adalah kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Pada abad itu judulnya Gara-gara Mimpi, bahwa putra Prabu Siliwangi itu bermimpi dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan kepada putra yang tertua Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Walang Sungsang, suruh merubah ideologi kerajaannya yang dulu berideologi Hindu-Buddha menjadi Islam. Beliau mimpi tersebut disampaikan kepada ayahandanya. Ayahanda itu yang bernama Prabu Siliwangi itu gemetar dan keluar keringat dingin ya, karena mendengar Rasulullah aja sudah gemetar masa itu. Akhirnya mimpi tersebut disampaikan kepada ayahandanya, tidak direspon, malah dijawab dengan itu adalah sebuah kembang mimpi tidur. Akhirnya Prabu Walang Sungsang marah. Tidak diresponnya suatu mimpi bukan sekedar mimpi. Dalam hadis sendiri bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah itu bukan mimpi, itu nyata. Karena Rasulullah tidak bisa disamarupakan dengan makhluk lainnya, dengan jin, dengan iblis, dengan setan-setan dan yang lainnya tidak bisa. Akhirnya dengan pergerakan emosionalnya Prabu Walang Sungsang menyikapi permasalahan mimpi itu, beliau keluar dari kerajaan Pajajaran dan hijrah di pantai utara, mendirikan lembaga Islam yang bernama Lembaga Witana. Awit definisinya awit-awit anak istana. Pada abad ke-14 pertama kali ada istana atau kelembagaan Islam yang berbentuk kelembagaan kesultanan di area komplek Keraton Kanoman. Belum ada nama Keraton Kanoman pada waktu itu. Akhirnya pergerakan itu dibantu oleh adiknya Nimas Larasantang, bergerak dan menjadi suatu kekuatan yang hebat. Akhirnya Nimas Larasantang, adiknya Prabu Walang Sungsang itu dapat petunjuk pergi haji ke Tanah Suci, dan adiknya yang bernama Nimas Larasantang itu dapat jodoh Raja Mesir. Niatnya haji malah dapat jodoh. Makanya kalau bisa kita sering haji walaupun belum nikah itu biar cepet, biar dapat jodoh yang luar biasa, yang bagus itu. Jadi di sana akhirnya dengan nikah tersebut waktu demi waktu melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah. Dengan lahirnya Syekh Syarif Hidayatullah, dengan dewasanya Syekh Syarif Hidayatullah hijrah dari Mesir ke Cirebon. Ibunya kembali ke Cirebon karena suaminya wafat itu, Sultan Hud Abdullah tersebut. Akhirnya hijrah di Cirebon pada abad ke-14 menjelang abad ke-15 di sini. Pergerakan setelah dewasanya Syekh Syarif Hidayatullah, pergerakan Islam semakin kuat, semakin jaya dan sangat terkenal di internasional, sampai negara Cina, Eropa, Timur Tengah itu menjadi basis Islam di Cirebon itu pada era abad ke-15 itu. Setelah estafet kepemimpinan dari Prabu Walang Sungsang diteruskan oleh Syekh Syarif Hidayatullah itu, menjadi kerajaan yang berbentuk kerajaan Cirebonagari. Kalau sudah ada nagari, Cirebon sudah menjadi negara pada abad ke-15 tersebut, pada zamannya Syekh Syarif tersebut. Dengan regenerasi Sunan Gunung Jati yang ke-16, yang ke-6,
generasi yang kedua yang bernama Pangeran Badruddin, beliau melanjutkan kelembagaan Islam yang berbentuk Kesultanan Keraton Kanoman. Jadi Keraton Kanoman itu sudah ada bangunan sebelum-sebelumnya, tinggal meneruskan secara pemerintahan saja. Sudah ada bangunan sejak dulu. Oh, berarti pas lagi zamannya siapa? Yang Walang Sungsang itu ya? Walang Sungsang itu Iya. dulu satu hamparan. Oh, Kanoman dan Kesepuan, belum ada nama Kanoman, belum ada Kesepuan, satu hamparan itu luasnya 100 iya. hektar. baik. Dan dijaga sama pos-pos bagian utara Pangeran Panjunan. Dan sebagai pos yang itu Pangeran Jagabayan. Iya. Bagian baratnya dijaga oleh Pangeran Jagasatru. Sebelah selatan dijaga oleh Pangeran Sucimana. Itu satu hamparan dulu itu. Iya. Belum ada nama Kanoman dan Kesepuan. Luasnya 100 hektar diperkirakan itu. Setelah abad ke-16 menjadi Kesultanan Kanoman dan Kesepuan. Terbelah menjadi dua. Di sini ada 4. permasalahan secara internal dan ada politik. Belanda sudah masuk politik divide et impera itu. Seluruh kerajaan Nusantara dibelah menjadi dua semua. Dari baik itu Jogja dan Solo, baik itu Kanoman dan Kesepuan itu dibelah semua. Itulah sejarah asal-usul berdirinya Kesultanan Keraton Kanoman. Pada abad ke-16 berubah menjadi Kesultanan Keraton Kanoman. Berarti pas pada saat terpecah itu Cirebon itu katanya ada 4 keratonnya. Ada dua. Enggak, yang keraton Cirebon itu berarti masuk tidak? Jadi pada abad ke-16 keraton itu ada dua, Kanoman dan Kesepuan. Pada abad ke-17 dan abad ke-17 itulah menjadi ada keprabonan, ada keserbonan itu. Itu sudah zamannya ke sini, abad ke-17. Itu bagian daripada Kanoman, bahwa kecerbonan juga bagian dari Kanoman dan keprabonan pun bagian daripada Kanoman. Berarti nggak masuk ke Kesepuhannya yang Nggak masuk. Cirebonnya itu. Ke Kanoman semua. Oh, Kanoman semua. Terus Karena dulu bahwa pemerintahan itu ya di sini, kesultanannya di sini, sedangkan di Kesepuan itu sebagai tempat tinggalnya Sun Sesarip Hidayatullah, maka dinamakan Kedaton Pakungwati. Bukan Keraton Pakungwati. iya. Kedaton. Kalau kedaton di dalam keraton ada kedaton. Kalau kedaton adalah tempat istirahat, tempat istirahatnya beliau. Kalau keraton itu melibatkan diantaranya ada keraton, ada kedaton, ada masjid, harus ada pendopo jindemnya. Sedangkan Keraton Kesepuan itu dibangun mendapatkan hadiah dari Mataram pada waktu Penemban Ratu, generasi Sunan Gunung Jati yang keempat. Itu baru dibangun Keraton Kesepuan itu. Kalau prasasti-prasasti itu maksudnya prasasti-prasasti yang dibawa ke Keraton Kanoman itu apa saja, Pak? Di antaranya prasasti itu secara artefak itu ada pembuktian benda-benda pusakanya, yaitu adanya gamelan sekaten. Masalah artefak diantaranya yang tadi sudah kami utarakan, diantaranya kursi gading Gilang Kencana yang merupakan warisan dari tahtanya Prabu Siliwangi, dan gamelan sekaten adalah gamelan abad ke-14 yang sebagai gamelan yang bersejarah untuk misi dan syiar Islam pada waktu zaman dulu itu, bahwa syiar Islam itu bukan pakai dakwah, bukan pakai ceramah, pakai seni dan budaya dan mengangkat kearifan lokal budaya yang sudah ada pada zaman Hindu Buddha pada sebelum Islam masuk gitu. Jadi orang Hindu Buddha itu kalau suruh berceramah, dikasih ceramah itu pada bubar, kasih pengajian tambah lari. Benar-benar. Karena bukan agamanya dan bukan alirannya. Dengan media syiar seni dan memakai seni dan budaya, akhirnya mau merapat dan berkumpul dan mau
keingin apa aja saya turutin, itu mau gitu dengan seni dan budaya tersebut. Jadi ada seni wayang, seni tari, seni gamelan, itu orang melihat itu harus bayar tiket. Tiketnya itu dengan mengucap doa kalimat syahadat dan sholawat. Akhirnya orang merasa sudah diislamkan secara lisan, walaupun belum sepenuhnya. Tapi orang tidak pada lari, tidak pada bubar, anteng di situ. Akhirnya sampai saat ini berhasil dan sukses mayoritas Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon, kota maupun kabupaten atau wilayah 3 Cirebon itu mayoritas beragama Islam. Itu dengan teknis itulah penyebaran Islam itu. Mungkin ada pertanyaan. Satu lagi Pak, saya tuh masih bingung sama acara-acara yang setiap tanggal 25 September itu yang katanya ada panjang jimat itu tuh acara apa ya Pak ya? Jadi dulu panjang jimat itu adalah secara upacara memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada misi dan visi teknis penyebaran Islam. Dengan event tersebut orang mau berkumpul, orang mau bersatu membantu event tersebut dengan dalih adalah penyebaran Islam secara mengibarkan bendera-bendera syahadat itu dalam macan Ali itu. Artinya supaya Islam benar-benar jaya dan benar-benar mengena di dalam masyarakat. Makanya judulnya memperingati, sebenarnya itu adalah teknis penyebaran Islam zaman dulu secara karnaval atau secara upacara yang sangat sakral sekali. Panjang itu adalah dipanjangkan acaranya. Jimat itu ya agama Islam itu. Itu harus dirumat, harus disebarkan dan harus dijaga keimanan dan keislamannya di situ. Baik. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih banyak nih Pak, kita di sini datang ke sini udah ngerepotin Bapak, terus kita juga udah dapat ilmu banyak dari Bapak, udah dapat wawasan juga. Makasih banyak. Untuk mungkin dari kita, kelompok kita sekian dari kelompok kami. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.